Terima kasih ya Mbak udah mau datang ke saya. Ya, Mbak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. oke. Sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Zoya Cilavanka yang biasa dipanggil dengan Zoya. Saya berada di sekolah SMA 1 Bayi Kudus yang sedang di kelas 10 MK. Nah, Mbak Julia tuh rumahnya di mana? Alamatnya? Oke, alamat saya ada di Dawe. Ya, warga desa Dawe Kak. Dari, Iya, dari sini jauh. enggak cuma 15 menit aja. Itu sebelah mana? Sejujurnya kakak nggak tahu itu di mana. Arah jalan Colo itu loh Kak yang lurus ke sana terus. Yang lewatin UMK? Nggak. Bisa lewat situ, itu masuknya lewat dalam. Jauh itu. Ya sih bisa dibilang jauh juga, tapi nggak yang terlalu jauh banget. Jadi Mbak Julia ini kelas 10 ya? Ya, kelas 10. Dulu SMP-nya di mana? Dulu SMP-nya di SMP 5 Kudus. SMP 5 Kudus? Iya. Oh, oke. Masuk ke sini itu ada paksaan nggak? Atau keinginan sendiri? Masuk sini sejujurnya keinginan sendiri, tapi sebelum masuk sini ada plan untuk masuknya bukan ke sini dulu. Jadi awal tuh pengennya masuk ke SMA 1 Kudus, terus baru ke SMA 2 Kudus, lalu SMA 1 Bali. Berarti ini pilihan ketiga ya? Iya. Wow. Tapi temannya betah kan di sini? Iya betah kok. Temannya baik-baik. Iya baik. Ya gitulah. Namanya juga lingkungan baru kan, jadi harus adaptasi sesuai dengan kemampuannya. Nyaman. Ya nyaman. Betul ya? Nanti kita kan masuk di namanya tuh konseling individu. Nah di konseling individu tuh ada beberapa asas, ada asas kerahasiaan, keterbukaan. Ya. Nah nanti asas tahu dong keterbukaan nanti Mbak Jaya boleh cerita sejujur-jujurnya. Kerahasiaan nanti cerita Mbak Jaya nggak kakak sebar kemana-mana gitu loh. Nggak simpan kakak sendiri. Nah Mbak Jaya udah siap? Oke, insya Allah siap. Boleh sekarang Mbak Jaya boleh cerita. Untuk mulai dari yang keterbukaan dulu ya kak. Jadi sebenarnya untuk dari awal masuk ke SMA 1 Bayi Kudus dan masuk dan saya menduduki di kelas 10 dan saya dapat kelas 10 MPA dengan teman yang dari berbagai macam sekolahan. Jadi saya juga harus butuh adaptasi untuk mengenal satu sama lain. Gimana sih sifatnya anak yang ini, gimana sih sifatnya anak yang ini. Jadi mungkin itu kayak bisa bikin saya kayak olah, apalagi saya juga ketua kelas kak sebagai di kelas 10 MPA, jadi kayak harus tahu sifatnya satu sama lain. Mungkin problemnya mungkin dari ini ada di egonya masing-masing kak. Jadi kayak untuk mengadakan ini kan kayak seperti mungkin belajar kelompok apa kayak kelompokan gitu, itu masih egois kak. Jadi kayak aku gak mau sama yang ini, aku gak mau sama yang itu. Jadi kayak kita sebagai ketua kelas kan ya susah untuk ngaturnya. Kalau misalnya yang ini gak mau sama si itu, yang si itu gak mau sama yang ini. Jadi mungkin kakak bisa ngasih kayak gimana ya, ngasih saran gimana caranya biar dalam dalam itu bisa ngasih saran untuk nggak pilih-pilih gitu loh kak teman-temannya, aku harus gimana gitu. Oh berarti kan kamu perannya jadi ketua kelas, iya. Pemimpin kelas kan? Iya. Nah, kamu bilang aja gini, bilang aja kita semuanya tuh sama, nggak boleh pilih-pilih. Iya. Kalau dapat itu kan adil kan, pembagiannya adil apa gimana? Iya adil, kadang kan spin. di spin. Iya. Nah itu kan adil, kita tuh nggak boleh pilih-pilih temen. Kita tuh harus ya kalau dapatnya ini ya Harus harus itu. ini. Kalau dia nggak mau ya bilangin baik-baik, yang nggak mau itu kayak omongin ini kan kerja kelompok, nilainya kan nilai bareng. Kamu
kalau nggak mau ya kamu ya harus ya bilang sendiri sama ini sama kamu. Kalau nggak kamu ya ke gurunya kalau dia keberatan sama tugas itu. Tapi kan kakak tahu sendiri nih kalau Gen Z emang egonya tuh kayak gede banget nih kak. Jadi kayak aduh susah banget nih buat ngatur yang ini, buat ngatur yang itu. Jadi kayak mereka tuh pengen berani beda untuk kayak ngalahin egonya sendiri. Kayak aku mau ini deh, pengen beda sendiri, gak mau sama yang lain gitu. Terus kayak misalnya nih untuk urusan kelas ini kita tuh udah bareng banget nih kak, udah kayak kompak nih, solid. Tapi ada salah satu orang yang gak mau diajak solid, kayak pisah sendiri gitu kak. Nah itu kakak gimana nih? Aku sebagai tua kelas juga kan bingung. Padahal kita udah berusaha untuk solid nih, kayak ayo deh bareng-bareng gitu. Kalau misal bikin ini yaudah ya bareng-bareng. Tapi yang satu ini susah banget. Tapi yang satu ini nih nanti cerita ke kelas lain kalau dia nggak diajak. Jadi kayak dia disendiriin gitu. Iya cewek. Jujur cewek. Ini kamu udah nyoba ngomongin dia? Udah aku Kamu udah masalah apa? udah langsung bilang ke dia. Nangis? Enggak nangis. udah bilang ke dia, udah kayak ngechat dia juga, udah kayak kamu kenapa kok kayak sendirian terus gitu. Katanya bilang kak aku tuh kok kayak gak ditemenin ya, kamu kok kayak pilih-pilih circle gitu ya, kayak kamu kok kayak bikin circle. Terus kayak aku kaget dong kak, soalnya kan kayak aku udah bikin kelas kita jadi bareng-bareng kok, aku udah bikin kelas kita jadi solid, aku kadang juga ngajak kamu buat main ini itu, tapi kamunya sendiri yang nggak mau gitu. Jadi kayak dia tuh yang susah ya. Tapi yang lain ikut mau kan solid? Yang lain tuh masih bisa sih, jadi kayak nggak yang sesusah itu. Dari awal gitu apa gimana? Emang dari awal. Apa enggak nyaman di Kalau itu nggak tahu ya kak, tapi katanya bilang sama teman sebangkunya kalau dia kayak nggak nyaman di SMA 1 Bayi gitu. mungkin ya ini itu faktornya dari diri dia sendiri. Ya terus katanya juga masuk Sada gara-gara apa ya? Gara-gara suruhan orang tua deh. Tadi maksudnya jangan berzonasi. Kalau diri kamu ada permasalahan lain nggak? Kalau dari aku mah nggak ada. Aku selalu ceria dan kayak Nggak mungkin. mungkin kok. Oh iya. Iya. Apa ya kalau yang bikin sedih? Paling hal percintaan sih kak. Enggak. Itu prestasi. Kenapa? Kadang tuh aku kayak gimana ya, kayak aku kok gak bisa ya kayak si ini, aku kok gak bisa ya prestasiku kayak si itu gitu. Jadi kayak aku insecure sama dengan apa ya prestasi yang diraih mereka gitu. Tapi aku tuh kayak mau gali bakatku tuh kayak susah kak. Jadi kayak gali bakat tuh dimulai dari mana gitu. Kamu jangan insecure. Nanti itu patokan. Dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Kamu harus berusaha, mulai ya belajar lah sedikit-sedikit gitu. Jangan jangan ditekan, jangan terlalu ambisius. Kalau ditekan tuh enggak kak, paling cuman sekedar mikir gitu aja. Terus kayak sadar kayak aduh aku masih belum bisa nih kayak si dia. Buat motivasi aja. Iya. Jangan terlalu Keras ya. Iya. Jangan insecure. Iya, aman. Terus nah, Jaga aja. udah gak ada. Iya, terus dilanjut gimana? Apa ya? Kamu nggak ada cerita lagi? Ada kalau kakak mau mah. Tapi ini percintaan kak, gimana? Percintaanku juga amburadul. Aduh, susah ya kak ya. Aduh. Gak apa-apa deh, kan kita beda nih. Jadi kayak kita masih anak sekolahan, kakak anak kuliahan nih. Gitu. Jadi mungkin beda deh. Kayak ceritanya kakak gini, kalau aku gini gitu. Kayak mungkin gitu. Ya Kamu kan. mau cerita? Oh ya, ya. Cerita tuh malu banget gitu. Gak apa-apa kan enjoy gitu. Oh, setelah kamu Mbak Julia Ya. menceritakan semuanya, rasanya gimana lega?
Ya mungkin lega sih kak, soalnya kan kayak nggak pernah cerita seterbuka ini dengan teman-teman atau kayak keluarga. Mungkin kalau ke teman juga nggak apa-apa sih, cuman kan takutnya kayak kok malah temennya ngadu sih si ke yang itunya, dan kita malah merasa yang bersalah juga, soalnya kayak kok kamu anggapnya gitu gitu. Jadi kayak gitu. Kalau ke keluarga sih kayak lebih ke masalah pribadi aja sih Kak. Jadi kayak cuman masalah pertemanan kok diceritain sampai segitu. Biar gak ada jadi beban orang tua. Lah ya itu masalahnya. Jadi kayak ya mungkin dipendem aja sendiri, tapi sambil berjalannya waktu kan dipikir pelan-pelan kayak gimana agar anak ini ikut solid lagi. Tapi kamu udah mencoba terus kan untuk mengajak dia? Udah, cuman dianya aja yang susah gitu aja. Kamu jangan bikin bosan untuk mengajak dia. Aduh, kalau mungkin rasa bosan tuh ada ya kak, soalnya kayak manusia capek gak sih? capek, iya jujur capek banget, apalagi kan ngurus tuh 35 anak, 36 sama saya juga, ngurus saya sendiri juga, jadi kayak sedikit susah, apalagi kan kayak anak SMA dari SMP peralihan ke SMA, itu tuh kayak susah banget, masa SMP-nya tuh masih ke bawah gitu, jadi kayak susah gitu, agak susah gitu. Mungkin dia itu masih atau bahas cepat-cepatnya 4 kelas ya? Ya dia juga kayak pernah bilang enak di SMP daripada di SMA. Terus teman sebangkunya juga bilang kalau ya kan ini beda, jadi dicoba dulu aja. Udah pada Itu berapa ya? rasa kepuasan bacanya dari 1 sampai 10, dimana 1 itu kurang puas, 10 itu sangat-sangat puas setelah bercerita. Ada di angka berapa? Mungkin di angka 8 sih kak. Jadi kayak tengah-tengah lah ya. Jadi kayak ya lumayan puas karena saya sendiri juga bisa bercerita langsung daripada dipendam sendirian, kan nanti sakit sendiri nih. Jadi kayak lebih enak diceritain langsung gitu. Dan saya juga bisa dapat saran dari kakaknya juga, jadi kayak enak aja, aku harus bagaimana, kan dari kakaknya nanti saya bisa langsung praktekkan ke anaknya. Dari pemilihan ketua kelas dari awal itu dipilih Iya dia terus yang kakak milih. Saya masuk nih Senin kan, habis upacara masuk duduk, terus waktu wali kelas masuk langsung pemilihan ketua kelas, dia langsung nunjuk kak, jadi kayak itu aja bu yang nggak pakai jilbab. Jadi kan saya di kelas yang nggak pakai jilbab sendiri, kan paling menonjol nih kak, jadi kayak langsung dia yang milih. Bener-bener dia. Yang lain setuju? Waktu itu kan ada 3 nih, jadi kayak saya, terus teman saya yang jadi sekretaris, lalu yang satunya lagi cowok. Terus kan nanti dipilih bergilir satu-satu nih milih, terus nanti dan kayak aku sama yang cowok itu selisih cuma 1, yang saya 15, yang cowok cuma 14, jadi ya saya ya kaget dong kak, kayak kok tiba-tiba banget nih jadi saya gitu ya gitu. Kamu dia yang nunjuk kamu. Nah itu saya nggak tahu Kenapa kok dia nggak mau kayak dengerin ya? Kenapa sekedar dia? dengerin omongan kamu lah untuk ikut? Enggak kak, kalau menurut aku nih kenapa nggak dia sendiri aja yang misal kayak jadi nyalon jadi ketua kelas, kenapa harus milih orang lain? Kan lebih baik kayak nunjukin diri sendiri saya, kayak saya bu mau, jadi kan lebih baik gitu daripada kayak nunjuk orang lain tapi diri sendirinya gak mau kan. Saya juga udah bilang kayak misal gak mau bu jangan saya, tapi kayak ya wes lah gak apa-apa gitu. Waktu itu kan juga ada tiga calon, jadi kayak ya mungkin saya bisa nih kalau gak lolos gitu, tapi ternyata malah lolos, ya udah mau gimana lagi. Iya. Kesimpulannya apa ya? Kamu mau nyimpulin? Kakak aja deh. Gimana enaknya? Jadi mungkin kesimpulannya ya saya akan lebih apa ya kak, lebih memperbaiki diri saya juga dan memperbaiki teman-teman saya. Tapi kan mungkin lebih ke sayanya nih.
karena saya yang ngatur kelasnya. Jadi kamu mau lebih baik Baik kan? lagi. Oke. Terima kasih ya Mbak Jaya udah mau mencurahkan Isi hati. Ya. Oke, berarti nanti kalau pulang, Iya. terima kasih banyak. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dah lalu ah. Boleh spill nggak? Halo.